Bahasa sebagai cara ciri sebuah bangsa. Seringkali, masyarakat dihadapkan kepada persoalan bahasa, baik kesalahan dalam mengungkapkan, hingga kesalahan dalam memaknainya. Selain itu, kegelapan atas jejak ajaran para leluhur bangsa telah mengakibatkan kehilangan cara ciri kehidupan bermasyarakat bersama kecerdasan budayanya. Singkatnya, boleh dikatakan bahwa masyarakat telah kehilangan jati diri. Bahasa merupakan cara ciri suatu bangsa. Bahasa adalah tanda kecerdasan suatu bangsa. Artinya, jika suatu bangsa telah kehilangan bahasanya, maka hilang pula cara dan ciri serta hilang pula kecerdasannya. Pepatah tersebut seperti tidak dimengerti oleh masyarakat Jawa Barat khususnya. Bahkan boleh jadi tidak dapat dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini. Padahal, semua cara dan sumber daya yang tentunya sangat berguna bagi kehidupan telah diberikan oleh para leluhur kepada kita sebagai penerus yang sah. Sebagai contohnya, tanah, air, api, udara, tinggal pakai. Jangan lupa untuk merawatnya. Selanjutnya budaya dan kesenian. Tinggal pakai. Gunakan dan lestarikan sebaik mungkin. Berbagai bentuk bahasa. Tinggal pakai. Kita tidak perlu menciptakan bahasa baru. Dan sebagainya. Semua peninggalan leluhur yang ada di negeri ini tinggal kita pakai. Tidak perlu mempergunakan warisan milik bangsa lain dari negara manapun. Sebab, yang dimiliki bangsa kita jauh lebih berbobot dan lebih kaya akan keberagaman. Seluruh bangsa-bangsa di dunia ini masih mempertahankan kebudayaan serta sumber daya kehidupan yang diwariskan oleh para leluhurnya. Seperti Arab, Cina, India, Thailand, Jepang, Inggris, Norwegia, Rusia, dan lain-lain. Mereka merawat, mengembangkan, memajukannya ke panggung dunia dengan penuh kebanggaan. Mereka mempertaruhkan harga diri bangsa dan kehormatan di hadapan masyarakat dunia. Ini luar biasa. Bahasa sama sekali bukan sekedar kata dan kalimat yang keluar dari mulut, bahkan lebih dari itu. Bahasa yang dimaksud dapat berupa bangunan, tarian, makanan, pakaian, senjata, gerak tubuh, atau tingkah perilaku, dan sebagainya. Maka sungguh membingungkan jika di negara ini terdapat mata pelajaran bahasa Sunda maupun bahasa Indonesia yang hanya sebatas mempelajari susunan kata atau kalimat saja. Hal ini jelas sungguh mengkerdilkan arti dari bahasa itu sendiri. Bahasa bukan sekedar suara yang keluar dari gerak lidah dan bibir. Pengertian bahasa dalam kebudayaan asli bangsa kita, termasuk nada, gerakan tubuh, sikap tubuh, irama, jenis suara, dan lain sebagainya, juga ditentukan oleh lawan bicara. Bangsa kita memiliki aturan dalam berbicara, atau sering disebut sebagai tata krama, tata laksana, tata tertib, dan tata wicara. Maka, berbicara adalah suatu disiplin, atau ketertataan yang berkaitan erat dengan kehormatan. Pengertian bahasa yang sesungguhnya adalah cara suatu bangsa dalam menyampaikan pesan. Dan tentu saja, setiap bangsa memiliki ciri tersendiri dalam penyampaiannya. Singkatnya, bahasa merupakan kebudayaan yang seutuhnya dari suatu bangsa. Di masyarakat Jawa, khususnya Jawa Barat, terdapat berbagai jenis bahasa yang dengan sengaja telah dimusnahkan. Di antaranya adalah bahasa dalam bentuk bangunan, seperti bangunan kehormatan, julang ngapak. Bahasa dalam bentuk bunyi, seperti kaca pisuling.
bahasa dalam bentuk lagu, seperti tembang dan pantun. Bahasa dalam bentuk makanan, seperti sanggu tumpeng. Bahasa dalam bentuk pakaian, seperti kebaya, pangsi, dan iket. Bahasa dalam bentuk gerak, seperti pencak dan tarian. Bahasa dalam bentuk ragam hias, seperti pada batik. Bahasa dalam bentuk segala perilaku, dan lain sebagainya. Dalam keadaan bangsa dan negara kita yang sedang terpuruk di segala bidang, termasuk persoalan bahasa yang semakin didominasi oleh bahasa Inggris dan bahasa Arab, saya kira sangat bijaksana jika kita mulai menata bahasa Nusantara, agar dapat kembali menjadi bangsa beradab atau tahu diri. Bangsa yang mampu mempertahankan kebudayaan besarnya, agar kelak dapat diwariskan kepada para pewaris negeri di masa yang akan datang. Agar keberadaan bangsa ini tetap seksi dan eksotis di hadapan panggung kebudayaan dunia. Anggap saja hal ini sebagai wujud nyata ungkapan rasa terima kasih kita kepada para leluhur yang telah mewariskan berbagai sumber daya kehidupan yang begitu berguna bagi kita sebagai keturunannya.